Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas illahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Shadaqallah nadim. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Ini nikmat yang tidak semua orang dikaruniai. Di antara 8 miliar penduduk bumi ini tidak semuanya beriman, tidak semuanya Islam, tapi hanya hamba-hamba Allah yang dipilih, yang kemudian diletakkan di dalam hatinya hidayatuddin, hidayah agama, yang ini semua menjadi wasilah untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Besok di hari akhirat. Masya Allah, luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada contoh hidup yang sempurna, yang mulia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan termasuk kita kelak mendapatkan syafaatnya. Kita gunakan waktu 1 jam insya Allah untuk bersama-sama kita mengkaji hal yang mungkin jarang dikaji, yang terkait dengan ruqyatus syar'iyah. Kita diberi tema ruqyah syariah, upaya melindungi tempat kerja dan tempat tinggal dari gangguan jin. Ada yang pernah mendapatkan teror dan gangguan jin? Ada? Yang bapak-bapak pernah melihat jin? Ibu-ibu pernah melihat jin? Di rumah yang cemender, dicentelkan baju itu coba dilihat. Nanti mereknya Lea atau Levi's ini. Akan kupas nanti bagaimana jin mengganggu kita. Itu sebab tempatnya. Sabotase jin itu. Ya, jadi sedikit mengenal jin, tapi ini enggak saya perluas. Intinya jin itu berada di berbagai tempat. Jadi jin itu di semua tempat ada, ya. Baik di tempat-tempat kosong atau di tempat-tempat isi, di kebun-kebun, di gunung-gunung, di hutan-hutan. Ini semua tempat itu ada jin. Bahkan di rumah kita pun ada jin. Tinggal banyak atau tidak, mengganggu atau tidak, masalahnya gitu. Ya. Di rumah kita banyak jin. Kenapa di semua tempat ada jin? Karena memang jin itu umurnya panjang, sampai bahkan ratusan ribu tahun.
Kalau manusia kan cuma paling 80 tahun, 90 tahun itu langka. Tapi kalau jin itu bisa ratusan tahun. Ya. Bahkan jin ketika nabi dulu itu sampai sekarang jinnya masih hidup. Artinya umurnya panjang. Sementara berkembang biaknya jin itu cepat dan jumlahnya begitu banyak. Mohon maaf dari pengalaman yang saya alami, saya hadapi, jin itu bisa berkembang biak dengan sperma manusia yang dikeluarkan bukan pada tempatnya. Contoh misalnya sekarang itu banyak kasus anak-anak yang susah sekolah, anak SMP, SMA nggak mau sekolah, ya paginya itu sudah capek, ngantuk, lemes. Karena apa? Dia sukanya itu onani. Nah ketika onani, sperma yang jumlahnya jutaan itu dimanfaatkan oleh jin untuk berkembang biak. Makanya kadang diantri oleh jin-jin cewek itu untuk bisa menjadi sarana atau wasilah berkembang biak. Coba sekali berkembang biak jutaan. Ya makanya populasinya antara manusia dengan jin itu jauh. Makanya dimanapun ada. Nah, termasuk di rumah-rumah kita, termasuk di tempat kerja kita, itu semuanya ada jin. Cuman masalahnya mengganggu atau tidak. Mungkin di rumah kita banyak jin, asalkan kemudian mereka tidak mengganggu, ya udah biarin aja. Seperti kucing duduk di teras kita, kalau mereka itu cuma duduk aja, yang ngapain harus kita pukul sapu gitu. Tapi kalau sudah berani masuk nyolong lawuh, nah itu baru kriminal. Nah itu kucing. Kalau jin juga seperti itu, ketika dia berada di rumah kita, di tempat kerja kita, asalkan mereka tidak iseng, tidak ngeprank, tidak mengganggu kita, ya udah biarin. Tapi kalau sudah mengganggu kita, berarti sudah kriminal. Itu yang harus kita perangi. Jadi tempat jin itu di mana saja, apalagi di tempat-tempat yang sepi, di kebun yang nggak pernah diambah orang, di rumah yang nggak pernah ditempati orang. Rumah itu batas waktu tiga hari 3 malam tidak ditempati, kosong, maka jin-jin sudah masuk, sudah ngejeleki tahu nggak ngejeleki? Sudah ngejeleki di rumah itu, sudah pada masuk. Makanya kalau rumah ditinggalkan ya lebih dari 3 hari 3 malam sebaiknya diruqyah dulu. Apalagi rumah yang dijual tahunan nggak laku itu udah banyak sekali. Nah, maka harus dibersihkan. Ya kita masuk di tema utamanya, fenomena penampakan jin. Nah, ada fenomena penampakan jin. Ada yang itu yang kadang melihat penampakan. Ada yang pernah melihat penampakan? Penampakan jin atau dirui. Orang yang melihat penampakan itu bisa jadi karena memang orangnya yang bermasalah, atau bisa jadi memang jinnya yang bermasalah. Jadi belum tentu semuanya salahnya jin gitu. Belum tentu semua salahnya jin. Bisa orangnya yang bermasalah, bisa memang jinnya yang ingin cari masalah. Ingin cari masalah. Qadarullahnya saya ngeruqyah sudah puluhan tahun, tapi belum pernah melihat bentuknya jin. Tapi kalau jagongan sama jin mendino setiap hari. Ya, tapi wajahnya, bentuknya saya belum melihat. Nah, jadi kalau orang melihat jin itu perlu ditinjau 2 aspek ini. Ya. Dari perspektif agama. Jadi keberadaan makhluk gaib itu memang ada, itu diciptakan, ya. Kemampuan untuk menyamar. Jadi jin itu bisa menyamar menjadi apa saja. Jadi bisa menyerupakan apa saja. Jadi jin itu bisa menyerupai apa saja, bisa menyerupai binatang. Maka kalau jin itu dimanfaatkan oleh orang untuk kekuatan, misalnya untuk kodam,
itu dia bisa menyerupakan ya simbol-simbol binatang yang kuat, macan, singa, terus naga, ular, biasanya kayak gitu. Untuk kekuatan-kekuatan kodam itu, ular, nggak ada kodam cacing itu kan, atau kodam kucing itu yang menunjukkan simbol kekuatan. Ya, mungkin buto, mungkin itu jin-jin di Indonesia, pocong, jin Indonesia. Jin Indonesia itu mengenaskan, miskin-miskin itu. Ada wewe gombel, pakaiannya compang-camping, ada gendruwo, nggak pernah mandi kan baunya. Ada kuntilanak, pakaiannya putih tapi lusuh, rambutnya nggak pernah disisir gitu. Beda dengan jin-jin luar negeri. Amerika itu kan pakai jas, pakai jasi gitu. Dracula. Di Cina itu pakai baju kerajaan, vampir gitu. Kalau di Indonesia itu mengenaskan. Jadi mampu menyamar. Jin itu dapat menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim berbentuk seperti orang tua, seolah-olah kayak orang tua bijak yang ingin memberikan nasihat gitu. Itu bisa berbentuk. Kalau di masyarakat biasanya kadang berbentuk seperti suaminya. Karena memang pernah sering sekali saya meruqyah orang yang kedatangan suaminya. Jadi suaminya itu katanya mau ke Jakarta naik kereta, mestinya sampainya kan besok pagi, tapi jam 12 itu sudah pulang. Sudah pulang lagi. Loh kok sudah pulang mas? Ini keretanya kebanan gitu. Nah, makanya terus kemudian pulang persis seperti suaminya, seperti baju suaminya, seperti tasnya suaminya, persis. Kemudian pulang-pulang, maaf ya, langsung minta jatah. Nah, ketika minta jatah, kalau itu menyerupai, kalau itu memang menyerupai bentuknya bisa dilihat, itu bisa hamil. Nggak bisa hamil, karena juga bisa hamil melahirkan, gitu ya. Cuman bentuknya tidak sempurna. Tapi kalau berhubungan badan dalam mimpi, itu berarti dia tidak bisa hamil. Makanya kalau didatangi suami, tanyakan dulu, sopo sampean? Malah aku bojomu. Ayo baca doa bisa enggak? Ya. Nanti suruh baca ayat kursi bisa enggak? Nah, makanya pentingnya ini ajaran Nabi itu kalau mau berhubungan berdoa dulu. Ketika orang itu berdoa, ketika berhubungan, kalau ditakdirkan oleh Allah itu jadi anak, maka anak itu tidak akan diganggu setan selamanya. Gitu. Setidaknya Bismillah. Jadi bisa menyerupai manusia. Ya. Terus selanjutnya. Bukan untuk dilihat manusia, memang jin itu kodratnya bukan untuk dilihat manusia. Manusia itu memang penglihatan kita itu bukan untuk melihat jin, nggak mampu sebenarnya, nggak mampu. Tapi kenapa kok kita bisa melihat jin? Karena memang itu tadi masalahnya adalah di kita, barangkali memang ada jin, namanya jin kodam, yang kemudian bisa melihat, atau kita dimasuki oleh jin yang kemudian membiaskan penglihatan kita bisa melihat bayangan mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian bisa melihat jin itu perlu dikaji dulu apa penyebabnya. Ya, apa penyebabnya? Bisa menjadi fitnah. Jadi interaksi dengan jin sebaiknya dihindari. Ya, dihindari karena memang bisa menjadi ujian dan fitnah bagi manusia. Jadi fokus manusia itu sebenarnya untuk beribadah saja, nggak usah main-main dengan jin. Kalau dulu itu biasa bikin jalangkung itu, main-main dengan jin. Ini perspektif agama. Kemudian kita tinjau dari perspektif sains. Jadi ngubah lagi mas, maaf. Jadi untuk ketika kita melihat jin, mungkin saja itu halusinasi. Jadi penampakan bisa terjadi bentuk halusinasi visual atau halusinasi yang bentuknya itu auditory.
Auditory itu pendengaran. So kadang kita ada yang mendapatkan gangguan itu seperti bisikan. Ya, misalnya namanya Santi, ada di suara telinganya itu Santi, Santi. Nah, misalnya laki-laki ya ada di telinganya itu ada Paino, Paino, manggil namanya. So kadang ada suara gludek atau tok 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 tok. Nah itu halusinasi auditory ya, yang disebabkan oleh kondisi neurologis kita ya. Jadi mungkin psikologis kita atau bahkan kelelahan ekstrim itu bisa menimbulkan halusinasi. Itu dari sisi sains. Ada juga respon otak. Jadi otak mungkin menginterpretasikan sensasi yang tidak dapat dijelaskan atau mengisi kekosongan informasi. Makanya kalau orang bilang itu hatimu kosong, pikiranmu kosong, makanya terus kemudian diisi. Ya, kekosongan informasi ini bisa menciptakan persepsi akan kehadiran orang lain padahal tidak ada. Ini terus yang ketiga bisa juga gangguan sistem saraf. Juga bisa namanya ilusi. Nah, kalau ilusi itu biasanya yang di sulapan-sulapan itu ya. Atau bahkan kalau halusinasi itu orang yang demensia, orang yang sepuh, apa namanya, pikun. Orang yang pikun itu kadang muncul halusinasi. Ya, muncul halusinasi. Kuwi cah-cah kuwi mbok dikeki pangan kuwi cah pirang-pirang kok diteke wae, padahal nggak ada orang. Kadang ngobrol sendiri dengan orang seolah-olah orang itu ada di depannya, padahal yang lain tidak bisa melihat. Ngobrol asik banget. Piye nem kabare nem ngobrol dengan padahal yang disebut itu sudah meninggal. Nah, itu halusinasi. Nah, apa tanda-tanda gangguan di tempat kerja? Kalau di tempat kerja itu ada gangguannya itu apa tanda-tandanya? Ya. Jadi gangguan di tempat kerja itu bisa dikenali dari berbagai tanda baik pada individu maupun lingkungan. Ya, misalnya ada terjadi penurunan di produktivitasnya, karyawan sering merasa malas. Kadang ngawoni lemes. Lemes nek ning omah sehat, bergas. Begitu di tempat kerja lemes, ngantuk, lokap-lakepan. Ada yang ngantuk lokap-lakepan. Tidak fokus. Nah, kudune ngene malah ngene, enggak fokus. Atau kinerjanya itu buruk tanpa alasan yang jelas. Kinerjanya buruk tanpa ada alasannya yang jelas. Ini yang kedua, mungkin ada masalah internal. Sering terjadi konflik. Jadi di tempat kerja itu mungkin sesama teman itu kadang nggak akur, sering terjadi konflik, sering terjadi pertengkaran, dan bahkan mungkin kesalahpahaman, ngejak guyon dikira ngece, salah paham yang bisa terjadi di antara rekan-rekan kerja itu, ya. Kemudian kerugian tidak terduga. Perusahaan mengalami kerugian, kerusakan barang atau masalah keuangan secara misterius. Duitnya nondi, melayuni nondi. Barang jerusak, lu agak bar diganti wes, rusak meneh, gitu ya. Terus yang keempat, keanehan fisik. Itu pekerja itu sering merasa sakit kepala, maaf ya, sakit kepala karena gangguan itu biasanya rasanya di kepala itu berat. Sampai menjalar ke leher sampai ke pundak. Nah, mungkin kalau di medis, wah ini nanti banyak sekali kesimpulannya. Mungkin disimpulkan, wah ini ada pembengkakan otak, ada apa namanya kanker otak dan sebagainya. Nah ini atau seperti darah tinggi, kepalanya berat, pusing di belakang itu terutama di leher sampai ke pundak. Kalau nanti ngeceknya gini, kalau jenengan bacakan ayat kursi sampai ditempelkan,
Kok kemudian merasa mual atau bersendawa, berarti ada sesuatu yang lain. Ya. Jadi seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti sesek. Itu secara fisik yang misterius. Terus kemudian ada penampakan. Nah ini, beberapa karyawan melihat penampakan atau mendengar suara-suara aneh di area kerja. Alhamdulillah. Jadi mic-nya itu juga pengen merasakan pahalanya, pengen ganti-ganti. Jadi ini tanda-tanda ketika di tempat kerja itu ada gangguan, gitu ya. Jadi penampakan. So kadang, mohon maaf, kalau nanti ada penampakan itu, ya, ketika ada penampakan itu nggak usah takut, karena sebenarnya saya kasih rahasianya, tak bocor ke, nek eneng penampakan itu, maaf ya, jin itu kondisi lemah itu dalam dua kondisi. Satu, ketika dia menampakkan diri, itu justru lemah. Karena apa? Berlaku hukum materi. Kalau sudah menampakkan diri itu berlaku hukum materi. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika melihat penampakan jin sepuh yang seolah-olah bijaksana itu, Nabi Ibrahim tahu itu bukan manusia yang bijaksana, tapi itu jin akan menghalangi ketaatannya kepada Allah. Makanya kalau nanti di tempat kerja atau di rumah melihat penampakan, nggak usah baca ayat kursi, tinggal ayatnya ambil kursinya. Karena berlaku hukum materi, maka kalau dia itu dipukul, lempar, itu juga merasakan sakit, bahkan nanti akan lenyap. Itu ya, berlaku hukum materi. Maka nek dikeplai, malah dikoke selanda dioyak gitu. Apa dikira yang takut itu cuman sampean? Jinnya itu juga takut gitu loh. Karena apa? Jin itu untuk bisa menampakkan diri itu butuh energi yang besar. Makanya nggak ada kok jin kok menampakkan diri terus halo, nggak ada. Mesti mung gitu, Maksudnya nggak usah takut. Orang sana aja juga takut gitu loh. Makanya kalau ada penampakan kejar, ambil serandal, tapoi serandal gitu. Tapi nggak mungkin, mesti mereka lari gitu loh. Apalagi kalau misalnya melihat pocong gitu. Melihat pocong itu nggak usah takut, tangkep ya. Geng, jenengan berhenti kerja. Karena apa? Geng, kalau ada orang melihat 50.000 gitu. Towel 100.000. Nah, selfie tambah 50.000. Karena nggak bakalan dia berlama-lama menampakkan diri karena mereka juga takut. Lah kok malah kita yang lebih takut? Mestinya kita nggak usah takut. Yang kedua, lemah itu, jin itu dalam kondisi lemah. Alhamdulillah. Dalam kondisi lemah itu ketika masuk dalam tubuh manusia. Makanya kalau orang yang kesurupan itu lebih enak itu nanganinya. Karena berlaku hukum materi. Maka kalau masuk dalam tubuh manusia, kesurupan itu berlaku hukum materi. Makanya kalau saya ngeruqyah reaksi, kemudian ini lebih mudah. Karena ketika kita nyembelih, tangan kita jadi peso, kita sembelih di lehernya orang itu pelan-pelan, nggak usah ditenet, cuma digesek gini aja sudah kelonjotan. Karena berlaku hukum materi. Makanya ya saya kasih tahu pada para jin yang di sini, nggak usah nyurupi gitu ya. Nah, terus ini tanda-tanda yang di tempat kerja sekarang, tanda-tanda yang di rumah tempat tinggal misalnya. Jadi ada gangguan yang dirasakan penghuni. Mungkin sering mimpi buruk, ya, mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidur. Kita turu ning kesel gitu ya. Tidur mimpi doyak-doyak wong edan, melompat kali, ngulangi ngisore ning boyone,
krekel-krekel gondengan oyot, ternyata dhuwur eneng macane. Wah itu tidur tapi capek karena bermimpi gitu ya. Terus merasakan tidak nyaman, merasa tidak nyaman, takut dan seperti diawasi dalam rumah itu seperti ada yang ngawasi gitu. Nggak nyaman gitu. Terus mungkin juga gangguan tidur, sering merasa ada yang menemaninya saat tidur, bahkan hingga tidak bisa tidur gitu. Kesehatan fisik, anggota keluarga sering sakit ganti-ganti gitu. Sering sakit yang tidak dapat dijelaskan penyebab medisnya. Anake loro mari bapakne genti, bapakne mari ganti, anake sing cilik panas, panas mari ganti, gonta-ganti nggak jelas. Ada perubahan sikap, menjadi malas, enggan beribadah. Kalau mau beribadah ada kemauan, ada. Mau sholat di masjid ada kemauan, tapi ini sudah terlanjur scroll. Kalau sudah kelekaran, nyekrol HP itu sudah nyaman terus akhirnya wegah. Nah ini beribadah susah, tidak suka mendengar doa, atau bahkan cenderung sinis terhadap hal-hal yang sifatnya religius, sinis, ya. Terus tanda-tanda yang muncul di rumah, bau aneh, mungkin di rumah itu bau busuk, bau harum. Itu pernah ada klien saya itu rumahnya itu selalu bau harum sabun. Gitu. Ternyata diteliti itu di berbagai tempat itu ada rajangan sabun, ada irisan sabun, ada sabun dipotong-potong itu. Di belakang, di kamar ada, di ruang tamu ada, ya, bau-bau wangi, harum. Bahkan anaknya itu kalau belanja selalu berlebih. Jadi misalnya anaknya ke Indomaret, supermarket misalnya di Swalayan gitu ya. Misalnya mengambil 5 item sudah dibayar, tapi nanti sampai di rumah itu bisa 17 item. Bisa 20 item. Karena apa? Ketika kita ruqyah, jinnya ngomong, oh, saya itu kasihan sama anak ini, saya suka sama anak ini, makanya tak belanjakan sekalian. Kamu belanja apa ngambil itu nyuri namanya, nggak boleh. Nah ini gangguan. Terus ada suara aneh, terdengar suara langkah kaki, plok 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 plok. Ada juga bisikan-bisikan, ada orang ketawa. Jin yang suka ketawa, jin apa, Mbak? Biasanya kundi itu suka ketawa. Suka ketawa. Jin laki-laki yang hipersek apa, Mas? Gendruwo itu biasanya hipersek. Sukanya main perempuan. Ya. Jin perempuan yang hipersek siapa? Nyi Blorong. Makanya yang sisi sini kalau ke pantai hati-hati, banyak zikir di sana. Biasanya kebanyakan diikuti setiap malam itu mimpi basah terus. Ternyata diikuti Nyi Blorong, hipersek gitu. Jin perempuan yang hipersek gitu. Terus kemudian ada ketukan pintu tanpa ada orang gitu ya. Ini suara-suara aneh. Terus kemudian benda bergerak sendiri. Nah, nanti dibuktikan dulu kalau ada benda yang bergerak sendiri, dicek dulu. Jangan semuanya salahnya jin. Karena dulu saya pernah ketika malam-malam saya masih SD itu, ini ada tangan yang gini-gini. Perasaan saya tangan. Wah, saya melayu. Oh, melayu dodok-dodok. Pak, mbak ngoplok-ngoplok itu. Ada tangan ngene-ngene, Pak. Di mana di sana? Ternyata ketika dilihat apa? Daun pisang yang masih kecil itu kena angin itu. Itu teman saya juga gitu lewat rumahnya Cawas, lewat di jalan saya itu sampai di Kalikotes itu lihat pocong ngelikar di tengah jalan. Pocong ngelikar di tengah. Ketika ini langsung ke rumah saya, Pak, tolong Pak, ada pocong Pak. Aku rawani mulai Pak, melingkar di tengah jalan Pak. Ayo tilii. Ketika kita lihat ternyata apa? Kain gulungan itu yang mungkin jatuh dari mobil malang di tempat di jalan itu, dikiranya pocong itu. Nah, ini malah rezeki nomplok. Ya. Jadi ada benda yang bergerak. Kalau di kantor, saya punya teman itu desainer itu di kantor ngelembur itu, kursinya jalan sendiri. Malam-malam
jam 1-an itu ngebel saya, Pak Ustadz tolong Pak Ustadz aku dibantu iki, aku diganggu iki, ngopo? Kursinya melaku dewe. Ya saiki anu wae. Saiki silent no, apa kok di silent? Mikrofonnya uripno, aku tak ngomong. Jin sing ruangan tempat kerja temanku. Nek arep ngancani kowe ngetok dadi wong ayu. Ojo ngono Pak Sumalan. Jadi ternyata so kadang ada yang bergerak. Ada hewan peliharaan yang tingkah lakunya itu kemudian berubah. Misalnya kayak kucing, biasanya itu nurut, manut, itu mendadak terus garang, ganas itu, berubah. Nah, ini karena gangguan-gangguan mereka. Ada pertengkaran, terjadi konflik, ya, yang terus-menerus antara anggota keluarga, bahkan untuk hal-hal yang sepele, itu suasana panas-panasan. Urusan masalah sepele saja jadi ribut. Nah, nanti kalau ruqyah itu biasanya kita cek dulu. Ada kalau di medis itu kan ada diagnosa, ada prognosa. Jadi ora langsung iki mesti salah jin, coba dicek dulu. Makanya peruqyah itu harus tahu psikologi, tahu macam-macam, ya, tahu berbagai paduan ilmu. Ya. Terus tanda yang lain yang mungkin muncul, gangguan usaha. Jika ada usaha toko di rumah itu misalnya ada bisnis sering berjalan lancar dan tidak mencapai kesuksesan, tidak berjalan lancar dan tidak pernah mencapai kesuksesan. Jadi yo payu tapi duitnya nol, gue kulane angel gitu. Terus ada penampakan anggota keluarga, ada yang melihat penampakan makhluk halus di rumah atau di sekitar rumah, berarti ada gangguan, gitu ya. Nah sekarang solusinya gimana? Kalau sudah menghadapi seperti itu, baik di tempat kerja atau di tempat tinggal, maka kita perlu senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Ini kita baca dulu ya, kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, baik yang hamba sengaja atau yang tidak, baik yang hamba ketahui atau yang tidak. Ya Allah yang Maha Pembimbing, bimbinglah hamba-Mu ini agar istiqomah menjadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, jika di tubuh hamba ada ilmu yang tidak bermanfaat, atau ada musuh-Mu atau setan yang menjadi penghalang ketaatan hamba-Mu kepadamu, maka hamba mohon keluarkan semuanya dan jangan pernah Engkau izinkan kembali masuk. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita di tempat kerja, ketika kita slow bisa dibaca dulu sehingga tidak ada yang masuk, tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk, ya. Solusi yang pertama ada namanya membangun benteng gaib. Membangun benteng gaib ini sekaligus nanti untuk menjadi solusi pengawasan melekat. Jadi kalau di kantor itu kan ada pengawasan, ya. Kalau di rumah kan sudah nggak bisa ngawasi, maka yang ngawasi adalah Allah. Nah di sini tidak semata-mata kemudian ruqyah. Nah ini ada ruqyah mandiri untuk membentengi diri menjadi benteng gaib. Nah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini masing-masing pribadi, ya, masing-masing pribadi. Jadi yang pertama itu merubah atau mengubah orientasi hidup, bahwa kita kerja itu ibadah. Hanya ibadah, bukan semata-mata karena uang. Gaji uang itu penting enggak? Penting enggak? Penting enggak Pak? Mas? Penting, tapi itu bukan orientasi kita. Karena ibadah itu, karena kerja itu ibadah persis sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya.
maka harus dijaga dengan serius, dengan benar-benar. Ya, seperti sholat, seperti haji sama, karena ibadah itu hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian melepaskan diri dari syirik. Saya sing duwe ajian penangkal, duwe jimat, duwe macam-macam, tolong dilepas mulai sekarang. Nganggo disabui benang macam-macam, tolong dilepas. Akik sing eneng isine aku nek nganggo akik iki marai ngene, tolong dilepas. Kalau akik-akik ini di saya tuh akik itu banyak sekali, ratusan akik. Ratusan akik, karena orang menyerahkan jimat-jimatnya, benda-benda kekuatannya itu ada akik itu satu pasang harganya 1,3 M. 1,3 M. Tapi karena harganya mahal, tak suruh menghancurkan orangnya sendiri. Ketika dihancurkan ternyata hanya plastik. Ditipu dia, kena tipu. Ya, kemudian komitmen dengan jamaah Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita nggak usah melenceng, nggak usah jadi orang yang nyeleneh. Kita komitmen dengan jamaah, artinya yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan kepada Allah setiap saat. Ya, dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kalau kita merasa takut di suatu tempat, maka bacakan ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Atau ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan min kulli syarri ma khalaq. Ya. Terus bisa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 7 kali. Ini kalau dibaca bisa setiap hari, itu akan menjadi benteng. Ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Ya. Kapan dibaca? Sebenarnya setiap pagi dan petang. Kalau kita baca pagi, insya Allah 1 hari sampai maghrib kita akan terjaga. Kalau dibaca bar maghrib sampai besok pagi bar subuh, sampai subuh kita akan terjaga. Ini benteng gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersahabat dengan Al-Qur'an. Ya. Bersahabat dengan Al-Qur'an. Setidaknya kita setiap hari itu baca Quran. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya ironis di medsos itu, ambil Quran terus ditiup. Bukan meniup mistik nih, karena apa? Berdebu. Enggak pernah dibaca. Jadi Quran itu hanya sebagai hiasan di lemari. Maka kalau sekarang kan ya memang nggak pernah baca mushaf, tapi baca pakai HP, ya udah silakan lah. Ya. Makanya saya sarankan kita bersahabat dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah syifa. Al-Qur'an itu rahmat. Al-Qur'an itu akan menjadi pelindung bagi kita. Setidaknya ya sehari itu 1 juz lah. Siap? Kepeneng HP. Ya nek rasa juz ya 9 atau 10 lembar aja. Kalau juz-juzan ketok berat. Kalau lembaran ringan, cuman 9-10 lembar aja. Enggak usah 1 juz, 9 atau 10 lembar. Minimal sak lembar. Sak lembar itu berarti 2 halaman. Nek ditawar lagi sak halaman. Enggak boleh ditawar lagi. Sak ayat. Sak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun. Sadaqallahul adzim. Saayat. Alif lam mim. Sadaqallahul adzim. Ngerti arti terus ke. Tidak putus asa dari rahmat Allah dan tidak merasa aman dari ancaman Allah, maka dia akan selalu bermuhasabah. Bermuhasabah. Orang yang celaka itu ketika dia melakukan dosa dan melupakannya. Makanya kita bermuhasabah terus, banyak istighfar. Makanya kalau saya itu sering dapatkan ini, pokoknya istighfar, 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 istighfar. Mohon maaf nih, kalau saya kan setiap hari dapat kiriman
dari sihir-sihir dukun-dukun itu. Kalau dukun itu kan pada nggak terima kan. Nah, itu saya itu 24 jam, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, murid saya, setiap hari 24 jam itu dapat kiriman sihir. Makanya ya kita suruh istighfar, 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 istighfar. Sholat tobat, istighfar, sholat tobat, istighfar. Itu karena menjadi power, penangkal, kekuatan untuk menangkal sebagai tameng. Ya. Makanya ketika dikirim atau ada gangguan, itu iya masuk. Cuman tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang mestinya membunuh, tapi alhamdulillah nggak terbunuh. Yang mestinya menyakiti, alhamdulillah cuman 20% aja rasa sakitnya. Itu benteng gaib gitu ya. Terus kemudian menghindari perbuatan durhaka kepada orang tua. Kalau mau celaka dunia akhirat, durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua itu celakanya dunia akhirat. Makanya kalau pengen selamat, ya jangan. Ya. Memang orang tua itu pintu surga yang dekat, nggak usah cari jauh-jauh, di depan mata kita ada pintu surga yang paling dekat. Berbakti kepada orang tua. Kemudian menghindari riba, menghindari harta yang haram, menghindari zina. Mohon maaf, ini saya pengalaman saja. Mohon maaf ya. Ada asetnya miliaran, anaknya dua ini nggak ada yang cetah gitu. Nggak ada yang beres sampai besar. Anaknya itu dua, nggak ada yang beres. Maaf. Ada yang di pegawai di bank swasta yang ribawi, itu ternyata masalah hidupnya itu nggak selesai, nggak kelar. Anaknya, suaminya, dia sendiri, istrinya, itu masalah nggak kelar. Karena apa? Dibiarkan oleh Allah. Makanya ini hati-hati. Ya. Zina itu masya Allah sekarang itu sudah ngembyah. Mohon maaf. Sekarang itu model gendam online. Gendam online itu kalau mau gendam seseorang tinggal online, beli online. Ya, beli online. Sekarang sudah terbuka, bahkan tidak orang dewasa aja yang gendam. Ya, tapi anak-anak sekolah itu sekarang sudah main gendam online. Anak-anak SMP itu sudah main gendam online. Ya, beli gendam online. Nanti tinggal perintahnya itu lewat HP. Ya, lewat HP. Makanya masya Allah ini kalau jenengan mungkin dunianya sudah berbeda, saya melihat dengan nyata itu dunianya masya Allah rusak-rusakan. Itu ya. Karena maaf. Ini yang namanya perceraian itu sekarang sudah meningkat, per kabupaten itu rata-rata sekarang di 2023 itu sudah mencapai 1.370 kasus rata-rata. 2019 itu baru 500 kasus. 2023 itu sudah 1.370 kasus per kabupaten. Nah anehnya yang 1.000 itu 1.370, yang 1.000 itu yang ngajukan gugatan cerai itu dari perempuan. Yang 1.000. Kenapa? Mungkin dia itu kena gendam dan kemudian hawone pengennya pisah. Kasus yang kedua, berbagai kasus misalnya suaminya selingkuh dan sebagainya. Ini kerusakan ya di negara kita sudah mencapai luar biasa. Terus kemudian membangun benteng gaib yang kedua, membangun kebiasaan qiyamul lail. Biasakan qiyamul lail setidaknya 2 rakaat sholat tobat diikuti dengan 4 rakaat sholat tahajud minimal. Ya. Kalau sholat tahajud 2 rakaat boleh. Ya. Terus menjaga pandangan, lisan, perut, kemaluan, tangan dan sebagainya. Ini menjaga itu karena apa? Ketika itu kita jaga, kita jadi orang yang soleh, maka jin itu akan sungkan. Jin itu akan sungkan mengganggu orang soleh. Berdoa memohon perlindungan ketika keluar rumah. Masuk masjid, masuk kamar, mandi, ketika mau tidur, ketika memasuki tempat yang asing, ini berdoa dulu. Mohon maaf ya, doa mau berpergian keluar rumah, gimana Mbak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita keluar
Insya Allah Allah akan menjaganya, kita akan diikuti malaikat menjaganya. Insya Allah nggak akan pernah kecelakaan atau mati di tempat. Insya Allah. Lah kok qadarulahnya kok dia kecelakaan mati? Mungkin tadi lupa nggak baca. Itu dijaga. Kalau mau masuk kamar mandi itu penting karena apa? Di kamar mandi itu adalah pusatnya ini, singgahnya jin-jin itu. Maka kita berdoa. Makanya ada orang yang di kamar mandi itu berlama-lama, berjam-jam. Sak jam neng kamar mandi ngopo itu. Neng kamar mandi sak jam itu. Itu biasanya perempuan yang kena gangguan jin cinta biasanya. Jadi jin itu suka melihat perempuan yang telanjang. Makanya nanti kalau mau lepas pakaian baca bismillah baru lepas. Karena akan dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak tembus melihat. Biasakan zikir pagi dan petang al-maksurat ya. Membaca asma Allah dalam 3 kondisi, saat marah, sedih dan takut. Jangan dituruti itu kalau marah, sedih dan takut itu adalah pintu masuknya jin. Itu kayak membuka pintu lebar-lebar, biak gitu. Maka mereka akan masuk. Makanya sedih berlebihan, marah jadi kalap gitu ya. Terus takut itu jadi berlebihan yang takut. Karena apa? Itu pintu masuknya jin. Dia buka biak masuk bleng. Nah, terus kemudian jaga wudhu ya, terus kemudian baca ayat kursi sebelum tidur. Ini mohon perlindungan kepada Allah. Kenali musuh Anda, dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Insya Allah ini menjadi benteng. Kemudian yang kedua ini solusinya adalah dengan ruqyah. Nah, dengan ruqyah. Ya. Jadi ruqyah di tempat kerja atau tempat tinggal bertujuan untuk membersihkan gangguan gaib atau energi negatif yang dipercaya dapat mempengaruhi kelancaran kerja dan kesejahteraan penghuninya. Teknik yang digunakan melibatkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa tertentu. Ini ruqyah. Nah, teknik ruqyah mandiri dulu. Anda dapat melakukan ruqyah secara mandiri untuk melindungi diri di tempat tinggal dan di tempat kerja. Ruqyah mandiri, berwudu dan berdoa. Mulailah dengan berwudu dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Nah, yang bisa baca doa yang tadi itu. Kemudian membaca ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu yang simple itu Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, anas. Kalau memungkinkan misalnya di tempat kerja jenengan datang masih belum kondisi sibuk sekali, itu paling 3 menit beberapa menit. Nanti lakukan ini ya. Setelah wudhu mungkin dibiasakan kalau mau berangkat kerja wudhu dulu. Wudhuwo, bukan wudhoy, wudhuwo. Ya, nanti wudhu dulu sampai di tempat kerja masih longgar, makanya jangan diduduk. Jangan diduduk itu pas si pergantian itu. Ya, si pergantian itu jangan diduduk atau bahkan telat. Kalau perlu yes, 5 menit sebelumnya untuk persiapan. Nah, makanya ini didekatkan, jangan ditumpuk, didekatkan, digadukke, didekatkan di mulut, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, anas masing-masing 3 kali. Setelah itu ditiupkan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Kalau yang biasa melihat penampakan diusapkan di mata, nah, kayak gini. Nah, diusapkan di mata, insya Allah enggak akan diganggu lagi. Terus kemudian lakukan secara rutin, misalnya setiap pagi, sore, atau setiap kali Anda merasa tidak nyaman. Itu lakukan ruqyah pribadi itu. Terapkan pada diri sendiri. Setelah membaca ayat-ayat tersebut, tiupkan ke telapak tangan Anda, lalu usapkan ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, wajah, dada, hingga ke kaki. Itu meruqyah diri sendiri. Terus kemudian untuk teknik ruqyah di rumah atau di tempat kerja, silahkan untuk selain untuk diri sendiri, ruqyah juga dilakukan untuk membersihkan rumah dan area kerja. Bagaimana caranya? Ayat ruqyah, baca ayat-ayat yang sama dengan ruqyah mandiri, Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, anas, dengan suara yang terdengar.
mboten dibatin. Pakai menenge. Ngapa Mbak? Rupiah. Ya. Dilafatkan. Siapkan media, sediakan air bersih dalam wadah, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah tersebut. Kalau misalnya ini air, dibuka dulu, didekatkan di mulut, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Bisa diminum, mohon kepada Allah untuk menjadi perlindungan. Bisa disemprotkan dengan ini kabut. Tapi kalau di tempat kerja nggak memungkinkan ya Pak. Semprotkan di kabut. Terutama kalau di rumah. Di rumah kok ada gangguan, semprotkan di kabut setiap ruangan. Ya. Reaksinya apa? Nanti akan muncul reaksi, kemungkinan ada bau-bauan yang tidak enak. Mungkin ya tadi yang saya sebut, bau badak untuk tikus celurut, amis, bau kabel kobong, bau gosong gitu ya. Ini atau dipercikan, bisa dipercikan di sudut-sudut ruang kerja, pintu masuk dan area-area yang terasa kurang baik sebelum dipel. Nanti petugas mau ngepel itu percikan dulu ya, biar nanti enggak meleseti. Kemudian putar murotal Al-Quran, putar rekaman audio murotal Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah di tempat kerja. Surah ini dikenal efektif dalam mengusir gangguan jin. Jadi ada 5 surat yang sangat ditakuti oleh jin. Ada 5. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran, 3 Trikul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu sangat ditakuti. Kalau di rumah, makanya kalau di rumah kalau ada gangguan, bacakan Al-Baqarah. Syukur dibaca sendiri. Kalau kita nggak mampu baca sendiri, kita ngundang syekh dari Timur Tengah, misalnya Syekh Misyari Rasyid, minta tolong kepada beliau untuk membacakan, karena itu 2,5 juz. Syekh tolong dibacakan surat Al-Baqarah full, klik gitu ya. Sudah nanti dibacakan sampai selesai. Ya, jadi surat Al-Baqarah. Dulu pernah ada riwayat di Riyadhus Shalihin itu ada saudagar yang masuk ngontrak itu di rumah yang jarang ditempati. Di situ itu ada gangguan jin, kemudian yaitu dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu akan membuat jin itu nggak nyaman. Nah, pencegahan jangka panjang itu untuk mencegahnya, jaga kebersihan. Insya Allah kalau di rumah sakit kebersihan sudah terjamin. Ya, tingkatkan ketakwaan, banyak ibadah, zikir dan doa agar diri dan tempat kerja selalu dalam lindungan Allah. Mohon maaf, ini saya katakan ketika kita menjaga ketakwaan, jin itu sungkan, bahkan takut. Jadi jin itu juga menghormati orang yang takwa. Nah, misalnya jenengan di tempat kerja, jenengan orang bertakwa, jin mau ganggu itu sungkan, takut penyakit. Umar bin Khattab itu dalam riwayat, ketika Umar bin Khattab itu lewat di sebuah jalan, jin itu pada nyingkir dan menundukkan kepalanya. Jadi kalau nanti jenengan jaga ketakwaan, nanti masuk di ruang kerja itu jin sudah selamat pagi. Jadi sudah pada menunduk. Pernah saya juga di Malioboro itu kan ada debus itu, ngengek gitu. Ada debus itu saya lewat itu. Itu ternyata berdarah itu. Yang debus itu berdarah. Akhirnya ngejar saya, Pak, mbok jangan ganggu saya toh Pak, saya itu baru kerja, saya cari duit Pak, jangan ganggu saya, tolong Pak, please jangan ganggu saya Pak. Saya itu nggak ganggu, saya itu cuma lewat aja, masa lewat ngulatki nggak oleh. Ini jin saya pada lari Pak, ya, pada lari. Loh saya nggak ganggu Mas, demi Allah saya nggak ganggu, saya cuma lewat aja. Itu salahnya jenengan sendiri ya. Jadi akan sungkan, gitu ya. Kemudian membangun lingkungan yang positif. Nah ini, maaf ya, kemarin kita cek itu yang biasa dimasuki atau yang biasa dapat gangguan itu yang mana? Yang mana? Siapa saja gitu? Jawabannya ini, hindari gosip. Jin itu suka kan kalau di tempat kerja itu kadang wah baru nggak ada kerjaan ngobrol terus gosip. Wah ini suka sekali dia. Nah, dia masuk. Kemudian iri hati, persaingan yang tidak sehat di antara
rekan-rekan kerjanya ini suka sekali, maka hindari itu. Ya, rezeki sudah ada yang ngatur, nggak usah kita iri dengki, nggak usah gosip. Jadi teko-teko wis, mbak, kowe ngerti ra? Ini gini, tekan engko. Dawa engko, urusannya dawa. Nah, terus kemudian bersedekah, perbanyak sedekah sebagai penolak bala dan pembuka pintu rezeki yang berkah. Ya, saya pernah integrasi tuyul itu. Duitnya siapa yang tidak kamu bisa ambil? Saya tanyakan, kalau misalnya ada duit di tengah Al-Quran, diselipkan di Al-Quran mushaf itu, apakah kamu masih bisa mengambil? Masih. Kok bisa? Nggak panas emangi. Saya punya alat. Apa alatnya? Cutik. Nah, itu ternyata dicutik itu, ambilnya duit itu. Terus duitnya siapa yang tidak bisa kamu ambil? Duitnya ahli sedekah. Saya nggak bisa ngambil. Kenapa? Kalau saya sudah mendekati mau ngambil gitu, maka kemudian saya seperti disambar petir, gitu langsung saya mencelat di tempat yang sangat jauh. Ini kata mereka, Ini bersedekah, makanya boleh nanti di tempat itu kalau ada kebijakan dari rumah sakit ada sedekah, itu boleh setiap datang sedekah, Ya mungkin kalau sesuai dengan penjenengan ya 100.000 atau 50.000 gitu. Entek gaji nih. Ya tidak harus banyak tapi rutin. Ini bukan ukuran banyaknya tapi kesukaannya untuk bersedekah. Yang terakhir itu bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah, semuanya di tangan Allah. Insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Ya alhamdulillah. Sampai di sini pas jam 9:02. Ada pertanyaan? 1 detik. Insya Allah sudah cukup. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semuanya. Kita bisa untuk menjaga diri ya, di rumah sakit yang kita cintai. Alhamdulillah hubungannya baik. Rumah sakit yang berpadu dengan insya Allah kita akan lebih baik lah. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.